Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Putut Triyatno MKes. Yang terhormat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BPKB Kota Jambi, Ibu Dr. Gigi Irawati Sukandar MKes. Yang terhormat Camat Jelutu Bapak Hartono. Yang terhormat Ketua GPS Ibu Mutiara Effendi. Yang terhormat Ketua Gugus Serikandi PLN UID S2JP Ibu Olivia Andreana. Yang terhormat Manajer UP3 Jambi Bapak Ediwan. Yang terhormat Manajer UP2K Provinsi Jambi, Bapak Muhammad. Yang terhormat Manajer ULP Kota Baru, Ibu Agustina Pratini. Yang terhormat Manajer ULP Seberang Kota, Ibu Ade Maida De. Syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya tepat pada hari ini Rabu 20 Desember 2023. Kita dapat berkumpul dalam acara Sri Kandi PLN Movement Gerakan Sehat Zero Stunting. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Azina dan rekan saya Udara selaku MC yang akan memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, berkatilah acara kami ini, ya Allah, dari awal hingga selesai, ya Allah, lancarkanlah acara kami ini, ya Allah, permudahkanlah acara kami ini, ya Allah, dan kepada lembaga-lembaga yang telah membantu kami, lancarkanlah rezekinya, panjangkanlah umurnya, jauhkanlah mereka dari bala dan jauhkanlah mereka dari bala dan orang iri dan dengki, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah acara kami ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi ya barakatan fi rizqi wa tawbatan qaulal maut wa rahmatan indal maut wa fikatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minar wal afal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dari PLN ya, BKKBN Provinsi, Ibu Kadis PPKB, Bapak Lurah, Kelurahan Lebak Bandung, Pak Babinsa, Babin Kapitmas, Bapak Ibu Ketua RT Kelurahan Lebak Bandung, dan yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, nenek mama, tua-tua tengganai, alim ulama, cedik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat hidayah dan karunia Allah
pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir bersama-sama di Kelurahan Lebak Bandung ini dalam rangka gerakan sehat zero stunting yang dilaksanakan oleh PLN Peduli, PLN Regional Palembang yang bekerja sama tentunya dengan BKKBN Provinsi, PPKB. Kami juga terima kasih kepada Abu Suadah yang tentunya pada pagi hari ini yang telah menyiapkan semua kegiatan dan tempat di Kelurahan Lebak Bandung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang di Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Glutung ini, Bapak BKKBN Provinsi, Bapak dari PLN, Bapak Ibu semua pagi hari ini yang sudah hadir di sini, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan tentunya pertama kami ucapkan banyak ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak PLN yang pagi hari ini beliau peduli kepada kita semua kegiatan untuk yang pertama untuk membantu kita semua terkait dengan stunting dan yang terindikasi stunting di Kecamatan Glutung. Dapat kami sampaikan data stunting yang ada di Kecamatan Glutung ini saat ini masih 77 data stunting. Nanti akan ada bantuan dari pihak PLN sebanyak 50 ya, 37 dari anak balita dan 13 dari ibu bumil. Kami ucapkan terima kasih Bapak, ini bisa membantu juga masyarakat kami yang terindikasi stunting. Kami berharap ke depan mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan dan kami juga selalu selaku pemerintah tentunya sebagai camat Kecamatan Glutung sudah menjadi bapak asuh juga bagi anak-anak stunting. Kami juga selalu membantu data-data yang anak-anak stunting yang bisa kami bantu, dan kami juga terima kasih tentunya ada pelaku-pelaku usaha yang menjadi bapak asuh di Kecamatan Glutung, terutama ada Tribun dan suku usaha yang lain, dan kami selalu mengadakan kegiatan acara di PLKB Kecamatan, tentunya di Lebak Bandung juga selalu memanggil anak-anak yang terindikasi stunting itu selalu dibantu 2 telur 1 hari. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hartono yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Laporan Sri Kandi Champion PLN UID S2JB oleh Ibu Olivia Adriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jambi yang kami diwakili oleh Kepala Satuan Tugas Percepatan Penanganan Stunting Provinsi Jambi, Bapak yang kami hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB Kota Jambi, Ibu Dr. Didi Girawati Sukandar MKes. Yang kami hormati Camat Glutung Bapak Hartono. Yang kami hormati Ketua RT Sekelurahan Lebak Bandung, Ketua Gerakan Pesantren Sehat Ibu Mutiana Effendi. Yang kami hormati Manajer UP3 Jambi Bapak Ediwan. Yang kami hormati juga rekan-rekan Sri Kandi leader ya dari PLN Jambi, Kakak Agustina Pertiwi sebagai Manajer ULP Kota Baru, dan Kakak Ade Maida Desliana Putri sebagai Manajer ULP Seberang Kota, dan seluruh peserta kegiatan Sri Kandi PLN Movement Gerakan Sehat Zero Stunting atau Ghosting yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir dalam acara Sri Kandi PLN Movement Gerakan Sehat Zero Stunting atau Ghosting. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau yang insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sri Kandi PLN hadir sebagai bagian dari pilar sosial dalam rangka Environment Social and Government atau ESG, di mana kesetaraan gender dan keberagaman menjadi salah satu kunci mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui Working Group Infrastruktur dan TJSL, Sri Kandi PLN juga berupaya untuk aktif dalam kegiatan sosial yang berdaya guna untuk perempuan. Sesuai dengan nilai perusahaan akhlak, yaitu kolaboratif, kegiatan Sri Kandi Movement yang berkolaborasi dengan bagian TJSL menjadi salah satu kegiatan di mana program TJSL yang ditetapkan di UID S2JB memberikan nilai tambah berupa pemberdayaan dan keterlibatan perempuan di berbagai sektor. Khususnya pada kegiatan hari ini Bapak Ibu di Kelurahan Lebak Bandung ini, Kecamatan Julutung, bersama Gerakan Pesantren Sehat, kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan stunting. Kegiatan ini kita laksanakan bukan hanya sebagai dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen kepedulian PLN khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bapak dan Ibu, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa dibutuhkan satu desa untuk mengasuh seorang anak. Artinya peran serta lingkungan sekitar seorang anak itu sangat mempengaruhi pengasuhan termasuk pertumbuhannya. Nah, permasalahan stunting merupakan tantangan dalam masyarakat yang tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Pada hari ini, selain bantuan berupa bahan makanan sehat yang akan diberikan secara langsung, peserta juga akan mendapatkan edukasi mengenai pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan, serta talkshow terkait pemberian gizi. Sri Kandi PLN sangat mendukung gerakan sehat Zero Stunting ini untuk mendukung para ibu agar lebih berdaya. Kegiatan ini tidak hanya selesai sampai hari ini saja, tetapi bantuan makanan sehat ini juga akan kami berikan secara berkala. Kemudian bersama-sama dengan Gerakan Pesantren Sehat, BKKBN Provinsi Jambi dan Dinas PPKB Kota Jambi yang akan memantau penanganan stunting menuju angka 0 atau 0. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Manajer PLN UP 3 Jambi Pak Ediman, yang kami hormati Ibu Irawati selaku Kadis PPKB, yang kami hormati Camat Julutung, yang kami hormati Lurah Lebak Bandung Pak RT, Ketua Gerakan Pesantren Sehat Ibu Olivia selaku Sri Kandi Championship yang sudah tadi memberikan sambutan, Manajer ULP Kota Baru, Manajer ULP Seberang Kota. Atas nama perwakilan BKKBN Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari UP3 PLN Jambi yang telah memberikan dukungan dalam bantuan, kalau kami sebut di program BKKBN adalah Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting. Jadi memberikan dukungan bantuan kepada anak stunting maupun kepada keluarga yang berisiko stunting, sehingga pada hari ini juga diberikan bantuan kepada 13 ibu hamil, 7 balita stunting. Kalau kita melihat Bapak Asuh, Bunda Asuh stunting di Provinsi Jambi, ini sebetulnya sudah sangat luar biasa. Di 11 kabupaten kota kita mencatat dari laporan Bapak Asuh ini itu sudah terkumpul sejumlah biaya kalau dirupiahkan 2.121.290.300 rupiah per akhir November kemarin. Dan ini terdiri dari 296 pemberi
bantuan atau pemberi manfaat. Itu ada dari CSR, perusahaan, kemudian instansi, kemudian juga dari individu, dari organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi. Kemudian yang manfaatnya itu penerimanya sudah sebanyak 3.402 penerima manfaat. Jadi kalau 3.000 lebih ini kita anggap balita stunting, untuk Provinsi Jambi berdasarkan data bulan Agustus, untuk jumlah balita stuntingnya itu lebih dari 6.000 balita stunting untuk seluruh kabupaten kota yang di Provinsi Jambi. Kami memang masih mengharapkan dukungan dari bantuan Bapak asuh atau Bunda asuh, atau terkait dengan bantuan untuk stunting ini lebih dari setengahnya ya. Jadi sekarang baru tercover di jumlah sekitar di 3.402 penerima bantuan, dan kita mengharapkan lebih dari 6.000 untuk balita stunting ini bisa kita berikan bantuan. Untuk Provinsi Jambi kita mengharapkan juga di tahun ini di 2023 untuk prevalensi stunting kita mengharapkan bisa turun sesuai dengan target RPJMD kita menjadi 16% di 2023, dan di 2024 itu menjadi 12%. Nah, sedangkan di tahun 2022 angka prevalensi stunting kita ini baru mencapai 18%. Jadi kita masih punya PR menurunkan stunting kita sampai di angka 12%. Mudah-mudahan di tahun ini berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia, angka kita akan bisa menurun dari 18% menjadi 16%. Untuk dukungan bantuan keluarga beresiko stunting berdasarkan kepada 6 hal. Yang pertama, masalah sanitasi atau jamban yang kurang layak. Yang kedua, sumber air minum yang bersih. 3, ibu yang terlalu muda, ibu yang terlalu tua melahirkan, ibu yang terlalu banyak anak, dan ibu yang terlalu rapat untuk jarak kelahiran anaknya kurang dari 3 tahun. Jadi inilah 6 faktor sebetulnya keluarga berisiko stunting yang menjadi fokus kita untuk kita antisipasi sehingga nantinya tidak terjadi lagi kelahiran bayi atau balita stunting baru. Demikian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Manajer PLN UP3 Jambi dan peresmian program ghosting atau Gerakan Zero Stunting oleh Bapak Edwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Jambi, perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Kepala Dinas PPKB Kota Jambi, Bapak Camat Celutung, Bapak Lurah Lebak Bandung, Ketua RT yang berhadir, kemudian Bapak-bapak Babin, Babinsa dan Babin Kamtipmas yang berhadir, serta Ketua Gerakan Pesantren Sehat Ibu Mugiana Effendi, kemudian yang kami banggakan Ibu Sri Kandi Champion kami dari UIDS 2JB, Ibu Olivia Adriana. Selanjutnya Manajer ULP Kota Baru Ibu Agustina Pertiwi, Manajer ULP Seberang Kota Ibu Ade Madia Desiana Putri. PT PLN UP3 Jambi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi yang telah berkolaborasi dengan baik sehingga kegiatan Sri Kandi PLN Movement dengan judul Ghosting atau Gerakan Sehat Zero Stunting pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti halnya Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo yang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan keterlibatan perempuan
dalam setiap lini proses bisnis perseroan yang berkelanjutan, maka PLN P3 Jambi pun mendukung penuh kegiatan Serikandi PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu UP3 Jambi dalam berperan aktif untuk melaksanakan program dengan berbagai ilmu, keahlian, tenaga untuk memberikan manfaat dan berkontribusi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial lingkungan di masyarakat di sekitar kami. Kemudian harapan kami melalui kegiatan PLN Movement Ghosting atau Gerakan Sehat Zero Stunting dapat membantu pemerintah Kota Jambi dalam penurunan angka kejadian stunting di Kota Jambi. Mungkin karena untuk menghemat waktu, saya akhiri dengan sebuah pantun. Bersepeda menyusuri Sungai Batanghari. Cakep. Tidak lupa mampir di Gentala Arasi. Cakep. Terima kasih kepada PLN melalui gugus tugas Serikandi telah membangun sinergi dengan pemerintah Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelempangan Bunda Asuh secara simbolis dari Ibu Dr. Gigi Irawati, Kepala Dinas PPKB Kota Jambi, kepada Serikandi Champion PLN UID S2 JB. Baik, kami harapkan kepada Bapak Ogi Permana MKes untuk dapat memberikan piagam penyerahan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Penyerahan bingkisan dari Serikandi Movement secara simbolis yang telah disiapkan oleh Gerakan Pesantren Sehat kemudian diberikan kepada peserta ghosting. Bingkisan ini selain berisi bahan pakan juga terdapat vitamin yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak begitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua. Semua program ini harus jalan. Maksudnya kan kenapa nggak dibesarkan lebih besar di sana? Iya. Sudah ada bloknya semua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekarang. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, C. 3. Ya, halo. Oke, bergaya Bapak Ibu-ibu. Cekrek. Oke. Bergaya boleh. 1, 2, 3. Ya, mau gimana nih gayanya nih? Ya, Oke. Gaya semangat penuh. 1, 2, 3. Gaya Zero stunting nih Bapak Ibu gayanya. Seperti Oke, angka 0 zero. tangannya seperti angka 0 begitu. Boleh. 3. Ya, tersenyum manis. Oke. 2, 3. Guys, sekali lagi nih Bang. Zero. Iya. 1, 2, 3.
listrik Bu. Oh gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi aja ya. Ini hadiah Bu. Kalau ibu udah transaksi transaksi di PLN Mobile. Oh. Ini kebetulan ini hari terakhir bayar listrik. Jadi kalau ibu bayar listrik nanti via PLN Mobile atau beli token via PLN Mobile, tunjukin transaksinya ke kita hari ini langsung. Baru dapat. Di PLN Mobile bayar listrik atau beli token via PLN Mobile bisa langsung tunjukin via bukti transaksinya. Nanti akan kita kasih souvenir buat ibu-ibu yang belum bayar listrik. Kebetulan hari ini tanggal 20 hari pembayaran listrik terakhir. Jadi buat ibu-ibu yang belum bayar listrik bisa langsung bayar listrik via PLN Mobile. Langsung kita kasih souvenir. Kepada ibu-ibu yang telah screening kesehatan, harap kembali ke tempat karena acara selanjutnya masih ada beberapa rangkaian. Mudah-mudahan khusus untuk Kelurahan Lebak Bandung, mohon maaf, bisa tercapai penurunannya. Untuk angka stuntingnya tadi targetnya 12% ya Bu ya. Mudah-mudahan tercapai semuanya dan anak-anak di sini semuanya sehat. Amin. Halo, seberapa manfaatkah kegiatan yang dilaksanakan oleh GPS, PLN, dan Sri Kandi ini terhadap dampak kedepannya untuk ibu dan anak ibu? Sangat membantu sekali ya untuk anak-anak yang kurang gizi, termasuk anak kami juga kan. Ya sangat berterima kasih lah ya, atas adanya bantuan untuk anak-anak yang sakit. Ya sangat membantu sekali. Terima kasih. Jadi Ibu merasa sangat bahagia gitu Bu ya. Iya. Siapa nama adiknya tadi? Wah, Syafa. Syafa kamu imut sekali. Mau dengar cerita dongeng? Mau? Oke, nanti kita akan dengarkan cerita dongeng dari Kak Rizka. Kita sapa ya, Ibu Mary selaku ahli gizi ibu dan anak yang sangat luar biasa dari Provinsi Jambi yang merupakan narasumber kita. Saya mau tanya sedikit nih Bu, apakah benar Bu sebenarnya makanan yang kita konsumsi itu memiliki kandungan gizi yang harus kita timbang-timbang atau kita perhitungkan untuk kita konsumsi atau tidak begitu Bu? Kalau diperhitungkan secara jenis iya, tapi kalau diperhitungkan secara berat aktual nggak mungkin kita mau nimbang-nimbang ya kan, masak nimbang dulu gitu kan, masak nimbang dulu gitu. Jadi lebih ke variasinya. Jadi takarannya itu kan ada takaran rumah tangga yang mungkin disesuaikan saja dengan ilmu gizinya gitu. Itu begitu ya, ternyata perlu dipikirkan juga apa kebutuhan makanannya, ya kebutuhannya, tapi tidak ditimbang-timbang untuk ukuran berapa banyaknya begitu ya. Ditimbangnya itu kan nggak mungkin semua orang punya timbangan kan. Jadi kalau kita di gizi itu ada ukuran rumah tangga, ada sendok atau gelas belimbing atau mangkuk atau sendok nasi gitu, centong gitu. Nggak ditimbang pakai timbangan. Iya. Selamat siang. Seorang filsafat, beliau berkata begini, your diet is a bank account. Good food choice are good investment. Ya, diet itu sebenarnya bukan diet untuk orang kurus saja. Diet itu adalah pola makan. Jadi pola makanmu adalah akun bankmu. Pilihan makanan yang baik adalah investasi yang baik. Itulah yang akan saya sampaikan. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Malaysia. Saya dosen salah satu universitas swasta di Jambi. Dari ilmu gizi, jadi basicnya saya emang S1-nya gizi, S2-nya gizi, lebih ke spesifik gizi masyarakat. Ghosting adalah gerakan sehat zero stunting. Luar biasa, saya sebagai orang gizi nih sangat senang sekali karena stunting ini memang dipedulikan dari lintas sektor mana saja untuk menangani stunting gitu ya. Ibu-ibu, saya mau tanya siapa yang sudah paham tentang stunting? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 2 tahun atau 1000 hari kehidupan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau kronis, sehingga mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan umur. Terima kasih. Ya, betul sekali Ibu. Stunting itu adalah
kondisi di mana gagalnya pertumbuhan. Ingat, tapi tidak hanya pertumbuhan, ada komanya, yaitu perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan, di mana perkembangan ini dilihat dari motoriknya, kemudian metaboliknya. Nah, itu diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting itu sebenarnya banyak faktor. Jadi ibu jangan rendah diri ketika anaknya divonis stunting. Kenapa? Itu bukan hanya terkait tentang ekonomi. Sebagai tim pakar di audit kasus stunting, yang prevalensinya paling besar untuk menyumbangnya stunting, faktor resiko itu terbesarnya adalah paparan asap rokok. Suaminya masih merokok, banyak ya, rata-rata yang merokok ya, karena itu memang dianalisa data saya itu paling besar adalah merokok. Loh, hubungannya apa? Kok bisa stunting dengan merokok? Ya, tadi Bapak Oki sudah katakan juga faktor risikonya banyak. Ada jamban, air bersih, itu terkait PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada paparan asap rokok juga. Nah, kenapa? Gini, konsepnya gini. Itulah kenapa sekarang itu lagi gencar-gencarnya tentang konsumsi protein. Ibu, fungsi protein itu sebenarnya untuk pertumbuhan, perkembangan, kemudian dia membantu untuk penggantian sel tubuh yang rusak ketika sakit atau dalam keadaan pemulihan. Dia juga sebagai pembentuk antibodi. Nah, ketika anak-anak itu terpapar asap rokok, yang protein yang masuk harusnya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, tetapi beralih fungsi menjadi sebagai antibodi dan juga pengganti tubuh yang sel tubuh yang rusak. Nah, iya, jadi solusinya gimana? Menghindari asap rokok. Pak, kalau mau merokok tuh Pak di lapangan, bilang gitu. Untuk penyebab langsungnya itu ada asupan makan dan juga penyakit infeksi. Meskipun sekaya-kayanya orang ngasih anak makannya keju yang dari Swiss sana, ya, asupannya baik, tuna dari Jepang sana, salmon dari Jepang sana, kalaupun asupan gizinya terpenuhi, tapi dia terkena penyakit infeksi atau terpapar oleh suatu paparan penyakit, itu sama aja bohong, karena zat gizi yang dia butuhkan bukan untuk pertumbuhan, malah untuk menjaga tubuhnya untuk tidak terkena penyakit. Ada yang tahu arti kata gizi nggak? Jadi gizi itu artinya adalah makanan, itu bahasa Arabnya. Kalau dulu slogan gizi kita apa? 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang gizi seimbang. Tidak cukup 4 sehat, 5 sempurna, harus seimbang semuanya. Gimana tuh caranya? Selain dari pemenuhan gizi itu ya Bu, ya mungkin ada beberapa aktivitas fisik yang harus dilakukan, cek berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya di luar dari hal-hal yang perlu dikonsumsi tersebut. Nah, kalau dari 4 sehat 5 sempurna itu belum keseluruhannya terpenuhi, tapi kalau melalui gizi seimbang ini dia sudah terpenuhi beberapa aspek tersebut di luar dari hal-hal yang perlu dikonsumsi tersebut. Terima kasih. Jadi apa bedanya gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna? Karena 4 sehat 5 sempurna itu belum mencakup segala sesuatu terkait dengan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik itu merupakan salah satu penyebab dari status gizi. Kemudian yang kedua, kalau 4 sehat 5 sempurna itu kalimat yang terakhir adalah sempurna kalau minum susu. Gimana dong yang nggak mampu beli susu? Apakah gizinya belum sempurna? Di 4 sehat 5 sempurna juga tidak ada pedoman untuk mengkonsumsi air putih. Berapa air putih sehari? 8 gelas. Nah, satu gelasnya itu 250 mili. Kenapa kok aktivitas fisik dibicarakan dalam status gizi? Karena zaman dulu itu aktivitas fisik masih tinggi. Anak sekolah masih pakai sepeda, jalan kaki. Kalau anak zaman sekarang gimana? Diantar. Kalau enggak bawa motor sendiri, ya kan? Kalau enggak paling minimal naik angkot ya Bu ya. Iya, itu kenapa aktivitas fisik dimasukkan ke dalam gizi seimbang. Untuk gizi ibu hamil, saya pikir di buku KIA itu kalau ibu-ibu rajin baca itu sudah ada AKG-nya berapa, contoh makanannya seperti apa, apalagi untuk anak-anak itu kapan dia naik tekstur,
kemudian bagaimana cara membuatnya itu sudah ada. Saya harap ibu-ibu bisa membacanya karena itu bukan hiasan ya, bukan untuk syarat untuk operasi sesar, enggak. Itu adalah pedoman gimana caranya kita membuat makanan yang sesuai untuk anak, untuk ibu menyusui, untuk ibu hamil. Pencegahan itu difokuskan kepada 1000 HPK. Tapi menurut saya pencegahannya haruslah sebelum hamil, yaitu ketika wanita usia subur atau calon pengantin. Di BKKBN itu pengendalian stunting itu dari mulai catin. Diet ekstrim itu paling besar terjadi ketika mau menikah. Untuk stunting itu harusnya adalah pada masa usia subur. Kalau dari gizi untuk stunting itu ketika dia sudah lewat di atas 2 tahun itu akan sulit. Untuk pertumbuhan yang tinggi badan itu hampir mustahil ya. Kenapa? Karena golden age itu 0 sampai 2 tahun atau yang kami sebut sebagai golden age atau windows of opportunity, artinya jendela kesempatan di mana di usia itulah kesempatan untuk memperbaikinya. Percepatan tinggi badan itu 2 kali. Yang pertama 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah masa pubertas. Nah, ketika terjadi stunting, apa yang harus kita tangani adalah perkembangannya. Berikan stimulus, tingkatkan protein. Ingat, protein yang diberikan itu sebagai tambahan. Jadi ibu-ibu tetap memfokuskan untuk kebutuhan makan 3 kali sehari. Kemudian telur misalnya kalau bisa itu dibuat untuk cemilan, snack gitu. Itulah dibilang dengan protein tinggi. Anak-anak ini kena stunting, apa yang bisa dilihat gitu? Yang nampak mungkin ya. Yang paling penting sekali yang nampak adalah pertumbuhannya, ukuran tinggi badannya. Tapi jangan dulu bilang itu stunting, baru perkembangan. Nah, biasanya perkembangan ini dicek oleh psikolog. Jadi terkait komunikasinya bagaimana, kecerdasannya seperti apa. Nah, kalau tentang perkembangan itu saya ahli gizi nggak bisa bilang. Jadi kita untuk menentukan anak stunting apa tidak, saya waktu tim pakar itu kita kolaborasi antara ahli gizi, kita lihat dari sisi konsumsi pangannya. Kemudian baru perkembangannya itu biasanya oleh psikolog sama dokter spesialis anak. Ketika dua itu terjadi ada masalah, maka baru dikatakan anak itu stunting. Begitu. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu? Ketika anak-anak yang sudah terindikasi stunting, apakah tips dan triknya sebagai ibu yang mungkin masih muda, yang masih baru, bagaimana cara untuk bisa anak ini nafsu makan, untuk mengelola makanannya agar bisa gizinya seimbang dan memperbaiki sehingga dia tidak stunting begitu. Zat gizi yang fungsinya sebagai pertumbuhan dan perkembangan itu kan adalah protein. Nah, makanya kita harus mengkonsumsi protein yang lebih tinggi. Nah, tetapi ada syaratnya. Zat gizi itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Jadi, dalam metabolisme di dalam tubuh itu mereka harus punya support. Nah, zat gizi yang lain yaitu mineral, kemudian vitamin itu tetap harus dikonsumsi. Jangan mentang-mentang dikatakan tinggi protein kemudian mengabaikan vitamin dan mineral, itu tidak boleh, karena perkembangan itu juga salah satu fungsi dari mineral begitu. Jadi memang harus semuanya dibarengi, ditingkatkan kebutuhan proteinnya. Apalagi yang sudah terkena stunting itu ditingkatkan kebutuhan protein, bukan berarti 3 kali sehari, itu memang sudah selanjutnya. Nah, makanya tingkatkannya bagaimana ketika snack siang, snack pagi. Nah, itu buatlah yang berbahan dasar protein. Harus yang diperhatikan ketika anak stunting itu dia kan sudah tinggi badannya kan sudah tidak sesuai standar. Nah, kita wanti-wanti juga supaya tidak kelebihan energi. Kenapa? Karena kalau kelebihan energi maka obesitas. Jadi bukannya stuntingnya yang terhindari, malah obesitas yang mendekati gitu. Jadi memang harus kita perhatikan sekali. Protein itu makanya lebih ke protein. Jadi sumber energi itu ada 3, karbohidrat, protein, sama lemak. Yang untuk pertumbuhan dan perkembangan ini lebih ke protein dan juga pembantunya adalah lemak. Nah, separuhnya lemak. Jadi harus dibarengi itu gitu ya. Jadi tidak melupakan juga zat gizi yang lain gitu. Baik.
tidak kapok. Kalau misalnya sudah itu juga udah variasiin, baru kamu saranin terakhir sih pakai mie. Tapi mie-nya bukan mie yang kayak biasa, mie yang gitu nah itu ya. Untuk bumbunya jangan bantuan untuk baduta berisiko stunting dan ibu hamil berisiko stunting di wilayah Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Bantuannya ada apa aja, Dek? Ada susu, Iya. ada snack. ini untuk anak-anak. Ini bagus banget untuk anak-anak sama Iya. telur. Oh, ada telur. Terus berasnya berapa kilo tuh? Berasnya satu ini 5 kilo. 5 kilo. Oh, 5 kilo ya. Berarti ada berapa macam nih? Ada 4. Ada 4 macam ya. Oh, ya, makasih ya, Dek. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 lagi 2, 3. Alhamdulillah hari ini kegiatan kita berjalan. Mudah-mudahan sampai akhir kegiatan kita berjalan untuk kegiatan gerakan sehat zero stunting, yang mana pemberian PNT dari PLN mudah-mudahan berjalan dengan sasaran 50, 13 baduta, 13 ibu hamil dan 37 baduta. Sehat terus, mudah-mudahan zero stunting untuk Jelutung. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Balulang bal. Pendaftaran untuk baduta dan ibu hamil yang sudah didata. Yang ini siapa? Azara Almira. Nomor 3 dia. Nah, 4 saya. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 Ya. Wah, ini untuk sarapan ada ya? Sarapan untuk baduta, bumil sama tamu juga ya? Wah, berarti persediaannya banyak nih ya? Wah, wah, ini bubur kacang hijau ya? Iya, sama susu full cream, Bu. Wow. Ini yang masak adik-adik juga ya? Selamat bertugas adik-adik. Dengan siapa nih? Nur, Bu, Nurbaiti. Nurbaiti. Adik siapa? Siva, Bu. Siva. 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 Ya, makasih. Bu, gimana responnya Bu terhadap kegiatan ghosting nih Bu? Iya, jadi gerakan sehat zero stunting ini sangat positif yang dibantu dari PLN yang peduli kepada anak-anak stunting di Kecamatan Jelutung terutama, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh PLN, anak-anak stunting di Jelutung turun. Amin. Makasih Bu. Iya, aku udah minta makan. Oke, 1, 2. Halo nih. Kita mau sedikit bercerita sebelum kita memulai acara ini ya. Alhamdulillah semua terlihat sehat dan mengangkat jempol dengan semangat yang luar biasa ya. Wah, nah kita mau kasih tahu nih, sebenarnya Serikandi PLN Movement Gerakan Sehat Zero Stunting atau disingkat dengan ghosting, sebenarnya acara apa sih Bapak Ibu? Kemudian acara Gerakan Sehat Zero Stunting. Oke, izin Bapak 1, 2, 3. Oke, 3, 2, 1. Oke. Mungkin ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bu.